Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Adi Harani. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Adi Harani. Dalam video kali ini saya akan membahas yang berbeda dari biasanya. Di sini saya akan membahas terkait pelajaran matematika karena banyak request atau banyak yang meminta dari tetangga saya, adiknya teman-teman saya itu masih bingung terkait grafik fungsi kuadrat. Jadi dari situ saya akan membuat tutorial atau tips and trick menjawab pertanyaan dan memahami tentang terkait grafik fungsi kuadrat kelas 9 ya. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa akses link tanggal di deskripsi box atau bisa langsung akses ke GeoGebra. Yang kedua, ikuti videonya. Dan yang terakhir, kita bisa tarik kesimpulan dari video-video tersebut. Nah, kita mulai masuk ke materi nih. Jadi langkah pertama, kalian harus klik link di deskripsi box atau kalian bisa buka GeoGebra, tapi saya sarankan untuk klik link aja biar lebih gampang. Tidak perlu membuat grafiknya baru gitu. Jadi di sini kita harus kenal dulu ya, apa sih fungsi persamaan kuadrat itu. Jadi fungsi kuadrat itu mempunyai bentuk umum. Bentuk umumnya itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi jika diibaratin dengan angka, seperti contoh, jadi kayak gini, fx sama dengan min 11 x kuadrat min x min 4. Jika saya tanya di sini, jika nilai a berapa di sini? Iya benar, jadi nilai A-nya itu min 11. Nilai B-nya berapa? Ya benar, min 1 ya. Jadi jika min X itu, maka nilainya itu tersembunyi angka 1. Jadi min 1. Nilai C-nya min 4, sudah jelas ya. Jadi yang kalian pahami lagi, di sini kalian harus tahu fitur-fitur yang ada di sini. Jadi garis 3 ini namanya slider. Ada slider A, slider B, slider C. Slider ini fungsinya untuk mengetahui fungsi nilai A, B, dan C. Jadi kalian bisa tarik bulatannya ini ke kanan dan ke kiri, maka nanti akan berubah nilainya. Jika tarik ke kiri, maka A-nya akan berpindah negatif. Jika ke kanan, maka akan positif. Begitu juga B dan C-nya. Jadi jika kalian males narik-narik kayak gini, udah tahu fungsinya, kalian bisa langsung klik di sini. Jadi kalian bisa ganti. Jika misal saya ingin nilai A-nya 4, tinggal ganti 4 aja. Kalian enter, jadi seperti itu. Nah, untuk fitur selanjutnya ada 3 checklist box, di mana ada titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik balik atau titik optimum atau puncak. Jadi grafik itu ditentukan dengan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak. Jadi untuk jika ingin mencari titik potong sumbu X ini, tinggal kalian checklist aja. Jadi akan terlihat rumusnya dan langsung ada jawabannya. Langsung ada perhitungan. Begitu untuk titik potong dan titik baliknya. Seperti ini. Nah, kita langsung saja ya. Untuk yang pertama, kalian harus tahu perbedaan nilai A pada grafik. Bagaimana jika A positif dan bagaimana jika A negatif. Jika sekarang nilai A-nya positif, berhubung di sini udah tertera A negatif, positif ya. Kita tarik aja gimana posisinya bentuknya kurva. Seperti ini namanya parabola ya, atau seperti kayak gunung ini namanya parabola. Kalau A-nya positif ternyata kayak gini, kalau A-nya negatif gimana? Kita tarik aja ke kiri. Langsung berbeda arah ya, seperti ini ya. Oke, kita berarti bisa disimpulkan nih. Jika A negatif, maka akan membentuk parabola terbuka ke bawah. Jika A positif, maka kebalikannya, parabola terbuka ke atas. Itu ya. Untuk selanjutnya kita harus mengetahui apa efeknya atau hubungannya nilai A, B, dan C pada grafik. Untuk yang pertama, jika nilai A, B-nya bertanda sama,
bertanda sama itu maksudnya positif atau negatif. Jadi kita bisa sama-sama positif seperti ini. Bagaimana dengan kaitannya dengan grafik? Kita taruhin aja ya biar agak ke atas gitu, nggak terlalu bawah. Nah segini. Nah kita bisa lihat nih jika tandanya sama, bertanda sama untuk abunya kayak di sini. Jadi setiap misal jika nilai A dan B bertanda sama itu pasti berada di sebelah kiri huruf sumbu X. Ini kan positif Kak, kalau negatif masa iya sama, tinggal tarik aja ke negatif. Bagaimana? Oh, kepencet, sorry. Negatif seperti ini. Jadi titik puncaknya selalu tetap di sebelah kiri sumbu X, sumbu Y ya. Lalu berarti di sebelah kiri sumbu Y. Seperti itu. Tapi jika tandanya berbeda antara A dan B, pasti akan juga berbeda. Jika A-nya positif, coba A-nya positif, maka akan pindah ke sini, teman-teman. Pindah ke sebelah kanan sumbu Y. Jika B-nya negatif, Kak, kalau B-nya positif, A-nya negatif, mana? Tarik aja ke sini, tetap berada di sebelah kanan sumbu Y ya teman-teman. Jadi kita bisa simpulin jika nilai A, B-nya positif atau sama tandanya, maka kurva ada di sebelah kiri sumbu Y. Jika A dan B bertanda beda, maka akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Itu ya teman-teman. Nah untuk sekarang pengaruh grafik C pada nilai C pada grafik. Bisa kita tarik aja nih. Tarik ke kiri, sini, sedikit. Oh, cuma ngefeknya ke atas ke bawah ya. Ngefeknya iya. Jadi, tapi di sini perhatian nih, ada titik D terus di sini. Oh, selain itu ini ada tanda play ya. Ini bisa geser-geser nih. Kayak gitu. Nah, berarti efeknya nilai C itu jika diganti positif atau negatif, kita bisa lihat jika C-nya positif, maka akan memotong sumbu Y di Y positif di sini. Begitu juga kalau negatif, akan memotong sumbu Y di Y negatif, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, ada kaitannya diskriminan dengan grafik. Berarti tadi nilai diskriminan itu ada di titik balik ini ya, nilai diskriminan ini. Nah, perhatikan, pasti di sini ada diskriminan positif, diskriminan negatif, dan diskriminan sama dengan 0. Untuk yang pertama, diskriminan yang positif itu nanti akan memotong sumbu X. Jadi bagaimana terkaitnya dengan sumbu X seperti ini ya. Nah, di sini ada diskriminannya ada positif, jadi jika diskriminannya positif itu akan memotong 2 titik sumbu X. Tapi jika diskriminannya 0, nanti diskriminannya negatif dulu deh, negatif gimana? Kita tarik aja nih, sampai diskriminannya ketemu negatif. Bisa digeser apapun itu ke negatif. Nih, ke negatif min 16,75. Perhatikan antara diskriminannya ini kurang dari 0 dengan sumbu X. Ternyata nggak nyentuh ya. Hilang lagi. Negatif semakin negatif semakin jauh dengan sumbu X ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya jika diskriminannya kurang dari 0, maka tidak akan pernah menyentuh sumbu X atau tidak memotong sumbu X. Tapi bisa juga diskriminan 0 itu nanti akan bagaimana? Kita sabut aja ya di sini agar biar cepat. Jika X-nya 1, nilai A-nya 1, nilai B-nya 4, nilai C-nya 4. Bagaimana? Nah, di sini kan bernilai diskriminant 0 ya.
Jadi jika diskriminannya 0, maka akan memotong satu titik di sumbu X. Seperti itu. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan dulu, jika A lebih dari 0, maka kurva akan terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka kurva akan terbuka ke bawah. Jika D lebih dari 0, maka akan memotong 2 titik di sumbu X. Jika D sama dengan 0, maka akan memotong 1 titik di sumbu X. Jika D kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X atau hanya memiliki sumbu X. Jadi perhatikan gambar-gambar ini. Silahkan bedakan sendiri ya. Untuk selanjutnya, jika C lebih dari 0, maka akan memotong sumbu Y positif. Jika C kurang dari 0, maka akan memotong sumbu Y negatif. Dan untuk nilai A dan B bertanda sama, maka kurva di sebelah kiri sumbu Y. Jika nilai A dan B berbeda, maka kurva di sebelah kanan sumbu Y. Dan jika B, kurva akan tepat di tengah grafik atau di titik 0, Y atau 0, C. Jadi jika tanda ini kan bisa di tanda sama itu, tanda itu positif atau negatifnya ya. Jika ini kan misal B berapa, B-nya kan 0. Jika C-nya nanti nilainya 2, maka nanti akan tepat titik puncaknya itu 0,2. Seperti itu ya. Nah, sudah selesai pembahasannya. Semoga semua tips and trick yang telah saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Dadah, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.